Baik Bapak Ibu, di sini saya perwakilan sebagai tour guide selama Bapak Ibu berada di Bali. Jadi seperti apa yang tadi sudah dilakukan oleh pemerintahnya. Ya, perkenalkan Bapak Ibu di sini boleh panggil saya dengan sebutan atau julukan karena kebetulan ya. Iya Mbok, iya Pak, Mas. Ya, dengan sebutan atau julukan kalau di Bali itu boleh manggilnya Mbok aja Bapak Ibu. Iya, karena kalau di Mojokerto Mbok itu artinya apa Bapak Ibu? Tante. Buyut. Kalau di Bali kita panggil Mbok itu artinya Mbak. Kalau di sini ya, kalau di Bali. Iya. Mbak ya mbak. Gitu ya. Mbak Atem. Mbak. Mbok Atem, Mbok. Kalau di sini panggil Mbok gitu artinya Mbak. Kalau panggilan kecil saya Nata boleh ya. Baik Bapak Ibu, karena kita ini sudah bertemu di Kota Makassar, kebetulan tadi kita bertemunya di kawasan Terminal Ubung. Dari sini rencananya kita langsung berziarah ya ke daerah Kelungkung, yaitu ke Kabupaten Kelungkung, di mana makamnya Abu Ahmad Al-Bakir yang memang kita akan tuju di sini. Kurang lebih perjalanannya sekitar 1 jam Bapak Ibu. Nah makanya nanti di setiap tempat, karena memang berhubung Bapak Ibu sudah ditemani atau dipandu oleh saya di Bali, mungkin di setiap tempat itu saya berikan kapasitas waktu hanya 1 jam biar semua kegiatan kita hari ini terlaksana dengan baik. Gitu Bapak Ibu ya. Karena nanti rencananya setelah kita berziarah ke makamnya beliau yang memang di kawasan Kabupaten Kelungkung, desanya namanya Desa Kusambe. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini sebelumnya sudah pernah ada yang pernah lihat Bapak Ibu? Oh sudah, sudah ada yang pernah ke Bali, mungkin ada yang ini baru pertama kalinya ke Bali gitu ya. Kita akan ke makamnya beliau yang memang kebetulan beliau ini dulunya terkenal dengan sebutan seorang guru besar ya, yang memang menyebarkan ajaran agama Islam di Bali. Nah jadi dikisahkan di sini beliau ini adalah seorang guru yang memang pada saat beliau masih masa berjayanya itu, karena kalau di Bali itu bisa dikatakan selain Bapak Ibu untuk berwisata, kita juga bisa berreligi di sini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada 7 makam yang kita sebut sebagai makam wali pitu. Itu kan 7 ya? Iya, ya sama mungkin seperti di Bali kan juga gitu ya. Karena ada beberapa bahasa kita di Bali dengan bahasa yang ada di Jawa, khususnya mungkin baik di sekitaran Jawa Timur begitu ya, yang mungkin mirip Bapak Ibu. Nah, contohnya saja, kalau misalnya saya di Bali itu bilang peket. Apa artinya peket kalau di sana Bapak Ibu? Oh pasar, betul. Kalau di Bali kita bilang peken itu juga sama Bapak Ibu. Artinya di sini pasar, ya. Tapi misalnya kalau saya bilang kentir, apa kentir di sana Bapak Ibu? Gandeng. Oh gila. Oh gitu toh. Kalau di Bali kentir itu ganteng Bapak Ibu. Oh, pilih. Orang Bali loh. Agak kebalik. Iya agak kebalik berarti bahasanya Bapak Ibu. Pengertian dari bahasanya agak kebalik. Kalau kentirnya Bali ganteng, kentirnya Jawa ganteng. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itulah sebuah bahasa Bapak Ibu. Nah, makanya mungkin kedepannya kalau apapun yang saya akan jelaskan di sini ada percampuran bahasanya, ya baik itu dari bahasa Indonesia dan bahasa Bali, pasti nanti akan saya artikan ya untuk versi dari bahasa Bali, biar nanti Bapak Ibu nggak salah paham gitu ya. Kalau untuk perempuan gitu, kalau di Bali kita bilang cantik, itu bahasa Balinya jikyek. Jikyek itu cantik. Kalau di sana ada apa nggak Bapak Ibu? Kalau orang Bali bilang cantik sekali, itu bahasa Balinya jikyek meketek-ketek. Agak kecut Pak. Ya, kalau di sini seperti itu bahasanya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sinilah fungsinya tadi saya memperkenalkan diri. Kenapa Bapak Ibu boleh panggil saya dengan sebutan Bo? Karena Bo itu di Bali ya artinya Mbak. Kalau laki-lakinya biasanya dipanggilnya Li.
Nah, iya. Itu ya. Jadi ada beberapa cara kita memanggil seseorang. Kalau tahu ya belum kenal namanya, tahu siapa namanya ya boleh dipanggilnya seperti itu. Nah itu dia ya. Ini kebetulan sekarang kita menuju ke Bali bagian timur terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena kebetulan saya juga sudah info kepada juru kunci di sana bahwasanya kedatangannya Bapak Ibu juga sudah akan ditunggu. Saya katakan kalau kita adalah perwakilan dari para ziarah atau yang akan berkunjung ke makam beliau, karena rencananya untuk hari ini setelah nanti dari Minggu kita akan saya ajak Bapak Ibu menuju berwisata, di mana rencananya untuk kegiatan kita selanjutnya nanti setelah bermakam berziarah ke makam yang ada di Kelungkung, lanjut untuk makan siang dulu. Nanti Bapak Ibu kegiatan untuk makan siangnya tanggal dengan baik juga, artinya biar nggak terlalu kesorean. Nah kemudian nanti setelah kita makan siang kita langsung menuju ke area pantai Pandewa. Jadi rencananya seperti itu. Oke, setelah dari Pandewa kita lanjut ke Pantai Kuta. Ya, Pantai Kuta. Setelah dari Pantai Kuta, baru langsung kita berziarah ke makamnya Raden Ayu Siti Kodiji. Setelah itu karena itu sudah larut malam, baru kita ke hotel untuk beristirahat. Nah rencananya seperti itu, sesuai dengan program yang sudah saya infokan kepada pihak panitia juga. Begitu ya, karena memang itu kebetulan jalurnya searah semua. Nah terakhir untuk besok baru Bapak Ibu keluar dari penginapan atau dari hotel itu kita ke Pantai Keramat Seseh dan terakhir adalah ke Bubur. Ya, jadi kalau mungkin ada yang tanya Mbak kalau untuk ke belanja atau oleh-oleh kita ke mana? Kemungkinan nanti sore Bapak Ibu pada saat kita ke Kuta itu rencananya kita nanti akan menggunakan shuttle. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu ke Kristen, ya. Atau mungkin kalau bisa ada waktu besok pagi juga kita masih ada ke Karangkuning. Nah itu dia. Oke, jadi rencana program kita seperti itu. Termasuk nanti di tempat kita untuk makan siang, karena kebetulan memang di Bali ini kan tidak ada yang namanya kita menyediakan tempat kosong hanya untuk setting makan. Jadi nanti rencananya saya akan pinjam tempat di salah satu lokasi, yaitu di kawasan sebuah pabrik yang namanya pabrik pai susu. Pernah coba pai susu nggak Bapak Ibu di sini? Tahu nih? Iya betul. Jadi kalau memang ada yang terkenal, kebetulan kita udah iya, jadi Bapak Ibu rencanakan untuk melihat cara proses pembuatan pai susu, ya. Itu namanya pai susu di Waka Agung, yang kebetulan nanti kita akan mampir ke sana juga, ya. Biar Bapak Ibu ada bisa beli oleh-oleh salah satu jajanan khas Bali yang masih fresh. Nah, itu dia. Makanya nanti Bapak Ibu akan saya ajak ke sana untuk makan siang, ya. Kita nanti istilahnya kalau di Bali makan itu bahasa Balinya ngajeng Bapak Ibu. Apa Pak? Kalau ngajeng di sana artinya apa? Oh iya. Perlu jangan diganti-ganti Bapak Ibu ya. Pakai J ya. Ngajeng ya. Iya. Awas biru, ngajengnya di Bali itu makan. Kalau ngajengnya di sana apa Bapak Ibu? Oh depan. Ngarep ya berarti ya. Iya. Nah itu mungkin bahasa yang memang ada kemiripan ya Bapak Ibu. Karena kalau kita katakan mungkin di Bali seperti saya katakan tadi hampir mirip dengan beberapa bahasa di sana karena adanya sebuah aksara sebenarnya di sini. Karena kalau di Bali itu kan kita memiliki sebuah aksara Bali, kalau di Jawa juga ada sebuah aksara Jawa. Yang biasanya kalau di Bali sendiri kalau aksara Bali itu dominan akhirannya kalau di sini. Jadi kalau di sebuah aksara Bali itu ada tulisannya itu Najaratu. Kalau di Jawa kan Omocoroko ya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Mungkin hal-hal seperti itu bisa Bapak Ibu lihat saat kita melewati beberapa jalur atau jalan yang kita lalui yang memang kebetulan rata-rata di setiap tulisan alamat itu sudah ada tulisan aksara Bali yang terdapat di bawahnya. Nah itu dia tujuannya Bapak Ibu ya.
Nah makanya ini kita sambung dulu dengan kegiatan Bapak Ibu yang kenapa di Bali, walaupun Bapak Ibu yang lain mungkin sudah pernah ke Bali sebelumnya, saya menceritakan selayar padang tentang Pulau Bali karena pada umumnya Bali ini sebenarnya kan ditemukan di dalam sebuah prasasti Belanjong yang ada di Sanur, Bapak Ibu. Jadi arti kata Bali itu sebenarnya di dalam sebuah prasasti itu artinya adalah wali. Nah makanya dikatakan kalau untuk ke Bali bukan hanya berwisata atau jalan-jalan saja, tapi untuk para peziarah yang datang dari luar Pulau Bali, mereka tujuannya untuk berziarah ke sini juga bisa. Karena memang di sini ada 7 makam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Bali ini kan pulaunya kecil. Kita hanya ada 8 kabupaten saja di sini Bapak Ibu. Ya, satu kota besar kita di Bali itu namanya Denpasar. Nah, jadi dari ke-8 kabupaten ini sebenarnya sudah menyebar ya beberapa makam wali. Nah, salah satunya kalau dari proses penyeberangannya Bapak Ibu tadi pagi dari pelabuhan Gili Ketapang menuju Gilimanuk itu sudah ada makam di sana di Kabupaten Jemberana. Nah kemudian yang kedua karena memang kebetulan kita ini ke Kelungkung ya di makam selanjutnya. Bahkan di kota besar kita di Denpasar pun juga ada Bapak Ibu. Nah, makanya inilah saya katakan ya, kenapa arti kata Bali ini sebenarnya dulu diambil dari wali, yang artinya adalah sebuah persembahan. Karena persembahan yang dimaksud kita lihat di sini dari beberapa kegiatan yang sering dilakukan untuk masyarakat Bali secara umum. Karena kalau Bapak Ibu berkunjung ke Bali, ini kan sebenarnya mayoritas agamanya Hindu Bapak Ibu ya. Tapi di antara 8 kabupaten kita di Bali itu sebenarnya kita juga punya kampung Muslim. Jadi mereka ini adalah masyarakat Bali asli, tapi Muslim Bapak Ibu. Nah makanya sebagai salah satu contoh, kebetulan ini kita akan ke desa Kusambel yang ada di Kabupaten Kelungkung, ke makamnya Abu Bakar Al-Hamid ya, yang memang kebetulan beliau seorang guru besar yang mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama Islam yang menjadi ciri khas dari makam beliau. Kebetulan memang sudah ada juru kuncinya nanti di sana Bapak Ibu. Karena itu adalah kawasan kampung Muslim untuk masyarakat Bali yang berada di desa tersebut ya. Namanya nanti juru kuncinya itu adalah Pak Haji Mukmin. Jadi beliau sudah menunggu kedatangan Bapak Ibu di sana. Kebetulan dengan ciri khasnya nanti makamnya beliau itu ada salah satu patung yang Bapak Ibu bisa lihat, patung seekor kuda yang memang dengan ditunggangi oleh seorang yang memang beliau adalah yang dimaksud dalam makam tersebut. Makanya nanti Bapak Ibu saya persilahkan untuk melakukan sholawatan atau doa bersama di sana ya. Karena memang nanti tempat atau makamnya beliau ini memang sudah dijaga dan dirawat dengan rapi, kemudian suasananya itu seperti suasana area perumahan dan dekat dengan salah satu kawasan laut atau pantai, namanya Pantai Kusambel, yang memang itu mengarahkan kita juga bisa ke salah satu objek wisata yang namanya Nusa Penida. Karena kalau di sana itu ada pelabuhan, namanya Pelabuhan De Angkal ya. Jadi kalau kita mau ke area Nusa Penida itu adalah salah satu objek wisata yang menjadi satu dengan Kabupaten Kelungkung. Tapi kalau kita ke sana memang harus menggunakan speedboat Bapak Ibu. Ya, dengan waktu mungkin 30 menit lah kalau menyeberang dari Pelabuhan Kusamba ini menuju ke Nusa Penida. Nah itu dia Bapak Ibu. Makanya kalau kita dikatakan di Bali ini walaupun mayoritas agamanya Hindu, tapi di setiap kabupaten itu ada kampung Muslim. Makanya sebagai salah satu contoh, mungkin kalau Bapak Ibu nanti mau cari tempat untuk sholat, ya, karena di Bali memang merupakan daerah pariwisata, kita juga menyediakan tempat khusus yang memang hanya dibangun untuk tempat pusat peribadahan. Sebagai salah satu contoh bisa saya katakan di sini adalah di area Puja Mandala. Itu ciri khasnya adalah di dalam satu halaman terdapat 5 tempat ibadah Bapak Ibu. Jadi di dalam satu halaman tersebut itu berjejer ya, berdampingan atau bersebelahan. Ada masjid, ada pura, ada wihara dan juga gereja. Gerejanya ada 2, karena kalau di dalam kepercayaan itu kan Kristennya juga ada 2 ya, Katolik dan Protestan. Nah itu dia. Makanya kalau di Bali itu, kalau untuk umat Muslim yang berwisata ke sini, ya Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau memang ada waktu untuk sholat yang harus dilakukan, kita pasti bisa untuk mencari masjid.
karena memang di sini daerah pariwisata yang memang lebih mendominasikan untuk tempat-tempat ibadah gitu Bapak Ibu. Nah makanya harapan saya di hari pertama ini semoga perjalanan kita sesuai dengan harapan, sesuai dengan waktu yang saya sudah prediksikan di sini. Biar nanti Bapak Ibu menuju ke beberapa objek wisata, salah satunya yang sudah saya susun di sini yaitu menuju ke Pantai Pandawa dan Pantai Kuta itu juga bisa terlaksana. Karena rencananya biar Bapak Ibu ke penginapannya juga biar tidak terlalu larut malam. Ya, untuk penginapan atau hotel itu kebetulan sudah kami info di awal, itu rencananya akan di Hotel Satria. Itu ada akses kolam renangnya Bapak Ibu. Kalau yang membawa putra putri di sini, kalau mau berenang boleh. Batas maksimal untuk menggunakan kolam renang itu biasanya sampai jam 9 malam. Karena di Bali ini waktunya WIK waktu Indonesia bagian tengah ya. Bukan waktu Indonesia terserah Anda loh ya. Kita lebih maju waktunya 1 jam di sini. Kalau melihat sekarang ini di Bali sudah jam 9 pagi. Saya rasa dengan kita lewati jalur bypass ini adalah bypass masuk ke area Ide Bagus Mantra untuk menghubungkan kita langsung ke Kabupaten Kelungkung. Yang durasinya kurang lebih dari sini kita ke area makam sekitar 40 menit ya. Jam 10 kurang kita sudah akan tiba di sana. Nah nanti di sana akan saya arahkan Bapak Ibu ya untuk melakukan kewajiban dulu. Nah setelah itu baru kita bisa berwisata kembali ya untuk keliling-keliling menuju ke beberapa objek yang sudah kita sepakati bersama. Begitu Bapak Ibu ya? Setuju ya? Bapak Ibu bisa bertanya tentang seputaran Pulau Bali, monggo silahkan ya. Karena kan memang tugas saya di sini untuk menemani dan memandu perjalanannya Bapak Ibu. Setidaknya beberapa hal yang memang Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahwa di Bali tadi saya menjelaskan arti kata wali yaitu persembahan. Persembahan yang dimaksud itu adalah sebenarnya cara kita beribadah. Karena di Bali itu kan kalau kita melakukan persembahyangan itu sehari cukup 3 kali. Nah sama halnya seperti Bapak Ibu, kalau memang sholat itu setahu saya sholatnya 5 waktu ya Bu ya. Ya, jadi ada istilahnya kalau dengan waktunya yang berdekatan itu kan sholatnya boleh dijamak, bisa dijamak ya bareng-bareng. Nah tapi kalau di Bali kebetulan pertemuan Hindu di sini kita sembahyangnya itu atau ibadahnya sehari 3 kali dengan waktunya atau jaraknya yang memang agak berjauhan. Ya sebagai contoh mungkin kalau pagi jam 6, siang jam 12, sorenya jam 6 gitu. Biasanya kalau yang sudah pernah menonton sebuah tari Bali yaitu tari barong, di dalam cerita tari barong itu banyak yang mengatakan Wujud Leak itu menyerupai musuhnya barong dalam cerita tari barong sendiri, yaitu Rangda ya dalam cerita tari barong. Jadi kalau ada yang menanyakan apa itu leak Mbak? Nah, leak itu sebenarnya adalah sebuah ilmu Bapak Ibu. Ya, jadi ilmu yang bisa dipelajari oleh seseorang. Tapi tergantung niat orang ini baik atau buruk ya. Sebenarnya seperti itu. Tapi lebih didominasikan arti kata leak itu adalah ilmu hitam. Ya contohnya kalau seperti di sana itu seperti ilmu santet ya kan, untuk menyakiti seseorang. Nah di Bali juga ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak semua leak di Bali itu jahat ya. Karena ada juga sifatnya untuk menetralisir atau mengembalikan kepada posisi yang semula lagi. Jadi ada ilmu leak mungkin sebenarnya di sini. Nah makanya dalam cerita tari barong itulah yang dimaksud ya. Leak hitamnya dengan musuhnya barong yang bernama Rangga, leak putihnya itu yang bernama barongnya sendiri dari wujud dalam cerita tari barong. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Nah sejauh ini kita masih lewati Kabupaten Gianyar. Mungkin yang terkenal di sini dengan tempat atau wisatanya itu adalah pasar tradisionalnya Bapak Ibu. Ada yang namanya Pasar Seni Sukawati. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu ya? Nah itu salah satu pasar tradisional yang cukup punya nama di daerah Pulau Bali yaitu di Kabupaten Gianyar. Tapi nanti saat kita ke Kelungkung, kita berziarah ke makam yang ada di sana. Kebetulan memang yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Kelungkung ini karena lokasinya juga dekat ya dengan salah satu area di mana Gunung Agung mungkin bisa kita jangkau dari situ karena arahnya sama-sama ke timur.
Tapi di sini adalah daerah penghasil ikan, ya. Termasuk kalau makanan yang halal di Bali itu ada sate lilit di sini, Bapak Ibu. Nah, untuk makanannya, ya. Pulau Bali yang memang di setiap rumahnya itu terpasang ada yang namanya penjor di sini, ya. Tahu penjor, Bapak Ibu? Itu yang terbuat dari bambu yang melengkung tinggi ke bawah, yang kemudian dihiasi janur betul, ya. Itu namanya penjor. Jadi kalau di sini ada beberapa ciri khas kalau memang di setiap rumah masyarakat Bali itu ada penjor yang terpasang atau di setiap objek wisata, itu berarti memang kita di Bali sedang merayakan hari raya besar yang namanya hari raya besar Galungan dan Kuningan. Nah, ini juga dikatakan sebagai hari raya libur karena setahu saya untuk golongan pelajar di Bali kalau sudah menyebut hari raya besar itu kita libur di sini, Bapak Ibu. Liburnya itu 2 minggu. Lama, Bu. Ya, kenapa lama? Karena jarak antara hari raya Galungan dan Kuningan itu adalah 10 hari. Jadi selalu berdampingan, ya. Jadi persiapan sebelum menyebut hari raya Galungan itu anak-anak sekolahan sudah diliburkan dan sekolah kembali lagi atau sekolah efektif setelah hari raya Kuningan. Yang dimana kalau untuk bulan besok tanggal 17 Juni Galungan berarti selisih 10 hari, tanggal 27 Juni itu Kuningan. Ya, itu selalu jatuhnya kalau Galungan hari Rabu dan Kuningannya hari Sabtu. Berarti tanggal 30 ya, tanggal ya benar tanggal 29 itu baru mulai sekolah. Nah itu kan hitungannya sudah 2 minggu yang 14 hari. Nah, makanya beberapa kegiatan di Bali ini memang banyak juga Bapak Ibu yang melibatkan masyarakat umum di sini dan itu pasti diliburkan. Nah makanya kenapa pulau ini namanya Bali? Walaupun diambil dari kata wali yang artinya persembahan, ada yang mengatakan Bali itu julukan ya atau singkatan karena banyak itu banyak, linya itu libur. Jadi pulau yang banyak libur. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Saya pernah bertanya, kenapa alasannya pulau ini namanya Bali, Bapak Ibu? Nah, ada yang ngacung tangan. Mereka bilang, pulaunya ini banyak libur, kok. Kenapa banyak libur? Ya karena di Bali kan banyak upacara, kok. Pasti banyak liburnya, pasti sering libur ya, gitu. Masuk akal juga sih jawabannya, ya. Makanya alasan juga sebenarnya kenapa pulau ini diberi nama Bali, ya karena memang benar adanya Bapak Ibu. Setiap upacara yang berlangsung di sini itu pasti akan meliburkan beberapa aktivitas lainnya. Oke, memastikan di sini karena memang perjalanannya agak jauh. Tapi setidaknya kalau yang saya perhatikan di sini kita sudah menempuh setengah perjalanan untuk mengantarkan Bapak Ibu langsung ke makamnya Ibu Bangara Lahmid, ya. Yang memang tadi saya sudah sampaikan wafatnya beliau itu memang salah satu sebuah kenangan yang mungkin sampai saat ini masih kita ingat karena menurut buku yang pernah saya baca dan juru kunci yang menjaga area makam di sana, beliau mengatakan pada saat proses pemakaman beliau dilakukan di situ ada sebuah khotbah atau memang keajaiban yang terjadi. Ada yang mengatakan masyarakatnya yang melihat pada saat itu ada berdatangan bola-bola api yang mengelilingi makam beliau. Nah, makanya dipercaya wafatnya beliau itu di Bali cukup tragis karena memang beliau itu mendapatkan serangan dari kerajaan luar Raja Klungkung. Karena setahu saya yang pertama kali menginjakan kaki ya raja di Bali itu adalah di Kabupaten Klungkung. Karena Klungkung ini adalah kabupaten yang cukup kecil. Mereka di Klungkung ini memang tidak memiliki yang namanya objek wisata yang cukup bisa dikunjungi kecuali tempat-tempat bersejarah seperti Museum Kertagosa dengan ada beberapa pura lainnya yang menjadi tempat ibadah kita di sini sekaligus makamnya beliau. Nah, makanya nanti ciri khas kita sebelum menuju ke makam beliau ini kan area makamnya ada di dalam kawasan pasar ya.